Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albadi Biogi Karim dengan nomor stambuk A1Q117052. Di sini saya akan membahas tentang tugas makalah dari kelompok 2 yang berjudul Pengembangan Instrumen Non-Tes dalam BK. Ya, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya pahami dari materi kelompok 2 yang saya akan jelaskan sendiri. Yang pertama dari makalah pengembangan instrumen non-tes, yaitu pengertiannya adalah pengukuran dan seperti halnya pengembangan instrumen tes, pengembangan instrumen non-tes juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu menentukan spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, menentukan sistem penskoran instrumen, menilai instrumen, merakit instrumen, melakukan uji coba, menganalisa hasil uji coba, memperbaiki instrumen, melaksanakan instrumen, dan menafsirkan hasil pengukuran. Ada hal-hal sebagai berikut yang akan saya jelaskan dalam langkah-langkah pengembangan instrumen. Yang pertama, spesifikasi instrumen, yaitu spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Instrumen non-tes mencakup efektif dan psikomotorik ditinjau dari tujuannya. Yang kedua, menulis instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, instrumen dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen. Seperti yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pernyataan atau pernyataan singkat. Yang ketiga, satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Yang keenam, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Ada beberapa skala yang bisa digunakan dalam mengukur rana efektif. Di antaranya adalah skala Likert, Thurston, dan beda semantik. Langkah-langkah pengembangan skala seperti yang pertama itu menentukan objek sikap yang dikembangkan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. Yang ketiga, menulis butir pernyataan. Yang keempat, melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap atau bisa genap atau bisa ganjil. Yang keempat, sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Thurston, maka skor tertinggi di tiap butir adalah 7 dan terendah adalah 1. Selanjutnya, dilakukan analis untuk tingkat siswa dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata-rata dan simpangan baku skor. Hasil analisis digunakan untuk menafsirkan rana efektif dan setiap siswa dan kelas terhadap suatu objek. Yang kelima, telah instrumen. Kegiatan pada instrumen adalah meneliti tentang A. Kesesuaian antara butir pernyataan atau pertanyaan dengan indikator. B. Komunikasi bahasa yang digunakan. C. Kebenaran dari tata bahasa yang digunakan. D. Ada tidaknya bias pada pertanyaan dan pernyataan. E. Kemenarikan format instrumen. F. Kecukupan butir instrumen sebagai dan sehingga tidak membosankan. Yang kelima, merakit instrumen. Yang keenam, merakit instrumen.
Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format tata letak, urutan pernyataan dan pertanyaan. Format harus menarik urutan pertanyaan dan pernyataan dengan aspek yang diukur. B. Garis besar jenis instrumen non-test. Jenis instrumen non-test telah disampaikan pada pendahuluan bahwa teknik penilaian non-test mengacu pada penilaian kelas yang meliputi unjuk kerja, sikap, proyek, produk, dan portofolio dengan penilaian diri. Yang pertama itu penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk melalui ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, prestasi diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan bagian dari pengukuran psikologi karena menyangkut sikap manusia, maka hasil pengukuran tidak mencapai hasil yang sempurna. Pengukuran sikap sangat sukar, bahkan mungkin tidak pernah dapat dilakukan dengan validitas. Selanjutnya 3. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, penggunaan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyalinan data. C besar, penentuan kualitas instrumen non-test yang dikembangkan. Penentuan instrumen non-test yang dikembangkan. Instrumen non-test hendaknya memenuhi kriteria kualitas instrumen seperti reliabilitas, validitas, daya pembeda. Karena instrumen non-test tidak menilai benar tidaknya jawaban responden, maka tidak perlu mengukur tingkat kesukaran soal seperti pada instrumen tes. Yang pertama, reliabilitas. Teknik penentuan reliabilitas dapat menggunakan tes retest, tes paralel, tes belah dua. Rumus yang dapat digunakan antara lain korelasi produk momen, Sperman Brown, dan lain-lain. Yang kedua, validitas. Kevalitan instrumen non-test yang dikembangkan dapat dilihat dari validitas isi dan konstruk teori yang mendasarinya, ketetapan dalam menentukan definisi konseptual, definisi operasional, dan penetapan aspek serta indikator yang direncanakan. Yang ketiga, daya beda. Pernyataan atau pertanyaan pada instrumen non-test harus dapat membedakan sikap positif dan sikap negatif. Indeks daya beda juga merupakan indikator keselarasan dan konsistensi antara fungsi butir dengan fungsi skala secara keseluruhan. Rumus yang digunakan antara lain skor interval, korelasi, produk, momen, person. Mungkin itu saja pemahaman saya tentang makalah dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.